Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinci Fitri dengan NPM 23754006 dari kelas 4A. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai produk yang akan kami jual di mata kuliah Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan, yaitu produk bakso dengan sambal seblak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana ekonomi kreatif ini saling berhubungan dengan wirausaha. Jadi, ekonomi kreatif ini ialah sebagai kreativitas yang muncul dari sumber daya manusia, baik berupa ide maupun gagasan yang apabila dikembangkan ini akan membuka inovasi. Lalu inovasi ini akan meningkatkan usaha. Lalu jika usaha ini meningkat, usaha ini akan membuka peluang lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia, lalu menambah pendapatan negara. Oleh sebab itu, kreativitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk kelangsungan wirausaha atau UMKM yang ada di sekitar kita. Salah satunya yaitu produk kami, yaitu bakso dengan sambal seblak, yang dimana bakso ini seperti yang kita kenal pada umumnya, yaitu sambal saus maupun sambal kuah. Tapi kami membuat inovasi baru, yaitu bakso dengan kuah seblak, yang dimana bakso ini adalah makanan umum yang sering kita temui, dan juga seblak ini juga makanan umum yang sering kita temui juga di lingkungan kita. Lalu kelompok kami mengembangkan inovasi yaitu berupa bakso dengan sambal seblak. Karena alasan bakso dan si seblak ini tadi sering kita temui di lingkungan kita, oleh karena itu kelompok kami berinovasi atau menggabungkan ide kami dalam satu produk yang digemari banyak orang menjadi satu hidangan yang inovatif, yaitu bakso dengan sambal seblak. Produk seblak sambal bakso ini juga memiliki potensi pasar yang luas karena orang Indonesia pada umumnya identik dengan kegemarannya mengonsumsi makanan pedas. Lalu kemudahan adaptasi dan variasi antar kedua produk ini dapat terciptanya hidangan yang inovatif, yang dimana tingkat kepedasan dari bakso sambal seblak ini bisa diatur sesuai dengan minat konsumen yang berbeda-beda. Lalu isian bakso sesuai minat konsumen juga, dan topping yang bisa disesuaikan dengan minat. Selanjutnya, nilai jual dan keunikan produk. Produk bakso sambal seblak ini juga memiliki nilai jual dan keunikan yang membedakannya dari makanan lainnya, yaitu cita rasa yang unik karena menggabungkan antara bakso dan seblak ini menjadi makanan yang satu. Lalu yang kedua yaitu sensasi pedas yang menggugah selera. Sambal seblak yang kaya akan rempah-rempah dan cabai memberikan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan. Lalu yang terakhir yaitu fleksibilitas dan personalisasi, yang dimana konsumen dibebaskan memilih jenis bakso dan tingkat kepedasan yang ada. Lalu yang terakhir yaitu fleksibilitas dan personalisasi, yaitu konsumen dibebaskan untuk memilih jenis daging bakso yang ada, lalu tingkat kepedasan yang menyesuaikan selera konsumen, dan topping seblak yang menyesuaikan selera konsumen juga. Lalu kita masuk ke target pasar dari bakso sambal seblak ini. Jelas kita menargetkan orang atau konsumen yang menggemari rasa pedas. Lalu kita juga menargetkan orang atau konsumen yang menggemari makanan bakso dan seblak, agar konsumen merasakan dua makanan favorit mereka dalam satu hidangan yang unik. Lalu target pasarnya yaitu generasi muda seperti Gen Z atau mahasiswa, pelajar, dosen, teknisi. Lalu untuk strategi pemasaran dari produk bakso sambal seblak ini yaitu menggunakan e-commerce seperti platform Instagram, Facebook, WA, TikTok, dengan cara membuat iklan-iklan yang menarik.
Lalu bisa juga penjualan offline, yaitu dengan kita menawarkan langsung kepada mahasiswa-mahasiswa atau pelajar, dosen, teknisi untuk membeli produk bakso sambal seblak. Tentunya dengan harga yang masih bisa dijangkau. Sebagai calon entrepreneur, saya akan membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan diri saya sendiri, melainkan menguntungkan masyarakat lainnya dan lingkungan sekitar saya. Dan saya akan menjadi entrepreneur yang tidak takut gagal, karena kegagalan itu adalah sebagian dari keberhasilan kita dan akan menjadi cerita setelah kita sukses nanti. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Semoga pemaparan yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk saya, kita semua yang menonton video ini, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.